Halo guys, kembali lagi di IMI TV. IMI update kali ini seru banget nih, karena kita berada di Jakarta Super Sport Championship. Jadi ini letaknya di sirkuit Ancol dari tanggal 11 Mei sampai 12 Mei. Kenapa seru? Karena dalam satu tempat itu ada 4 event guys. Ada drag race motor, drag race mobil, ada slalom, dan ada drifting. Nah, penasaran kan? Ayo, mari kita lihat aja balapannya kayak gimana aja. Oke guys, sebelum kita membahas balapan yang ada di sini, ada pertanyaan nih buat Sobat IMI. Ada yang tahu nggak di mana sirkuit pertama yang ada di Indonesia? Coba Sobat IMI jawab di kolom komentar ya. Kalau ada yang mengira sirkuit pertama di Indonesia adalah sirkuit Sentul, jawaban kalian salah. Karena sebenarnya, sirkuit pertama di negara kita tercinta berada di Ancol. Loh, bukannya sirkuit Ancol baru dibuat ya buat kejuaraan Formula E? Ini dia guys penjelasannya. Kalau sirkuit Sentul dibangun pada tahun 1993, sirkuit Ancol sudah dibangun sejak tahun 1970 guys. Keberadaan Taman Impian Jaya Ancol dengan fasilitas lengkap pada saat itu, plus orang Indonesia yang mulai suka balap-balapan jadi salah satu pemicunya. Sirkuit yang awal jalanan biasa langsung berkembang total, lengkap dengan pedok dan pit. Layoutnya menjadi huruf L dengan panjang lintasan 4.470 meter dan memiliki 15 tikungan. Tapi sayang guys, kejayaan sirkuit Ancol ini cuma bertahan sampai tahun 1980-an aja dan benar-benar tutup pada tahun 1992. Mulai jarang mengadakan balapan, menyempitnya area sirkuit karena pembangunan, dan keluhan warga setempat dengan suara mesin balap jadi alasannya. Nah, sirkuit Ancol sekarang berganti nama menjadi Sirkuit Internasional E-Prix Jakarta untuk menyelenggarakan kejuaraan Formula E yang dibangun dengan waktu super singkat, yaitu hanya 57 hari guys. Dari 3 Februari 2022 sampai 28 Maret 2022. Walaupun singkat, sirkuit ini mendapat pujian dari pihak Formula E karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kali ini kita juga berada di balap drag race dan kelasnya itu banyak banget ya. Ada yang 9 detik, ada yang FFA, bahkan ada yang monster diesel. Mobil yang ikutan juga keren-keren banget. Penasaran kan? Ayo kita lihat aja mobil-mobilnya kayak gimana. Jadi guys, drag race itu termasuk jenis balap yang dilakukan dalam garis lurus di lintasan yang relatif pendek, yaitu 1/4 mil atau 402 meter dan 1/8 mil atau 201 meter. Ini berlaku untuk drag race khusus mobil dan drag back khusus motor. Sejarah drag race bermula pada tahun 2000-an di Amerika Serikat. Awalnya balapan ini nggak resmi dan sering diadakan di jalan raya. Fenomena ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia guys. Tapi sekarang balap drag yang resmi sudah pakai regulasi demi keselamatan pembalap. Kalau di Indonesia, mobil yang dipakai buat balap drag cenderung simple guys. Bahkan nggak sedikit juga pakai mobil hariannya buat dipakai drag race. Sekarang kita lihat yuk keseruan drag race yang ada di Ancol Jakarta Super Sport Championship kali ini. Contohnya di sini ada Porsche 911 Turbo. Dia secara tampilan sih bentuknya kayak mobil standar, mobil biasa, tapi waktunya kencang banget dan dia turun di kelas supercar dan FFA. Ini mantep banget. Terus dia juga nurunin Lancer Evo 3 yang gak kalah kencang. Ini mobil baru kencang banget. Dia juga masuk ke kelas FFA tapi dengan modifikasi yang sedikit ekstrim tapi masih bisa buat dipakai harian. Kita langsung tanya-tanya aja nih sama yang punya apa aja dimodifikasi. Halo guys, kali ini gue bersama mobil yang masuk ke kelas FFA atau Free for All dan sekaligus menjadi Best of the Day ya, Best Time of the Day. Halo Om Nanda, apa kabar Om? Baik. Wih, ini pakai mobil apa Om di kelas FFA? Ini kita lagi pakai Porsche 911 tapi yang 997.1 turbo. Oke, itu tahun berapa tuh mobil? Ini tahun 2007. Tahun 2007. Nah, masuk ke kelas FFA ini kalau mesin apa aja udah dimodifikasi?
Pada dasarnya sih mobil ini standar ya, Oke. karena basicnya udah turbo kan, Oke. horsepower-nya udah lumayan gede. Oke. Yang cuma kita ganti downpipe aja, habis itu sama pasang race chip, sama ganti ban yang agak gigit sedikit, paling itu aja sih. Wah, simple banget ya. Artinya mobil ini masih enak buat harian ya. Masih memang harian enak, dipakai buat time attack enak, buat drag juga enak. Oke. Jadi masih nyaman. Base time hari ini dapat berapa detik? Hari ini tadi 7.72 sekian, saya lupa. Wih, 7,7201 meter, gila, mantep, Iya. mantep. Mantep. Oke Om, thank you banyak ya Om. Oke. Udah boleh nanya-nanya. Mantap. Sama-sama. Sekarang kita bahas drag bike guys. Dari beberapa sumber, drag bike itu sudah ada sejak tahun 1950-an di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, drag bike mulai muncul sekitar tahun 1995-an. Berbeda dengan drag race yang tampilan mobilnya cukup simpel, kalau di drag bike, pada kelas tertentu, tampilan motornya berubah signifikan. Tujuannya adalah agar motor memiliki bobot yang sangat ringan. Satu hal yang bikin unik dari balap drag bike itu cara pembalapnya guys. Para pembalap selalu menundukkan posisi badannya hampir sejajar dengan jok motor. Tujuannya supaya laju motor tidak terhambat oleh angin guys. Langsung aja kita lihat keseruannya. Selain kelas-kelas drag bike pada biasanya, di Ancol Jakarta Super Sport Championship kali ini terdapat kelas baru guys, yaitu khusus motor listrik. Unik banget. Seperti khas motor listrik, motor melaju tanpa suara guys, dan pastinya sudah dimodifikasi sesuai regulasi drag bike. Pas banget nih, kita tanya-tanya langsung pengalaman balapan drag bike sama salah satu pembalapnya. Perkenalkan, nama gue Gibran dari tim Tix EV. Di tim ini sebagai mekanik sekaligus pembalap ya. Untuk event kali ini kita bawa Yadea T9 sama sepeda sayur. Kalau untuk yang saya pakai ini Yadea T9 basicnya. Kalau untuk upgrade tenaganya, kita upgrade-nya dari baterainya kita ganti, terus dinamonya kita gedein, sama controllernya juga pakai yang lebih gede. Sebelumnya pernah pakai motor biasa. Beda sih, beda jauh. Total bedanya. Dari segi tenaga, torsi, itu beda jauh. Motor listrik handlingnya lebih, kalau dibandingin sama motor biasa sih enakan motor biasa. Agak keentengan ya kalau dibanding motor biasa. Untuk event kali ini, karena ini motor perdana turun, hasilnya cukup memuaskan. Jenis balap lainnya adalah slalom guys. Sobat Imi tahu gak sih kalau slalom awalnya adalah perlombaan balap kuda? Kok bisa? Jadi sebelum adanya motor dan mobil, suku asli Amerika yaitu Indian berlomba beradu cepat melewati rintangan menggunakan kuda guys. Slalom dilakukan secara sendiri dan mencari waktu tercepat. Biasanya rintangan slalom menggunakan sebuah tiang berwarna dan memiliki artinya masing-masing. Misalnya tiang berwarna hijau, artinya pembalap harus berbelok ke kiri, lalu tiang berwarna merah, artinya pembalap harus berbelok ke kanan, dan kalau melihat dua tiang berdempetan dalam satu warna, artinya pembalap harus memutari tiang tersebut. Jadi gitu guys, sedikit sejarah dan cara main balap slalom. Sekarang langsung aja kita lihat keseruan balap slalom yang ada di Ancol Jakarta Super Sport Championship, dan kita tunggu siapa pemenangnya. Nama saya Teh Kenzi, saya balap hari ini balap slalom. Tadi saya ikut dengan dua mobil. Satu mobil tuh kelas modifikasi, itu pakai Agya yang udah dimodifikasi dengan kelas yang bebas itu, sama yang satu lagi dengan Honda Jazz G8.
kesulitan yang tadi saya rasakan sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, kesulitan hanya di tracknya doang karena tracknya banyak muter-muter sama ada aspal dan ada aspal yang biru tuh, yang biru sangat licin jadi harus bisa adaptasi dari aspal yang hitam ke aspal yang biru. Jadi tadi di kelas A1 saya juara dapat podium ketiga, kemudian di kelas umum pemula dapat podium ke-1, kemudian yang terakhir di kelas umum tuh yang semua digabung dapat juara 1. Gak rugi kalau datang ke sini guys, karena banyak banget balapannya. Yang terakhir ini drifting. Pada dasarnya drifting sebenarnya teknik mengemudi guys. Teknik ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pembalap mobil sirkuit asal Jepang, yaitu Kunimitsu Takashi pada tahun 1970-an. Jadi ketika sedang balapan dulu, mobil yang dikemudikannya meluncur di aspal. Dalam kondisi itu, Takashi justru terus menginjak pedal gasnya dan ketika masuk tikungan mengambil titik apex. Teknik yang gak disengaja ini justru membuat waktu lapnya menjadi lebih cepat. Seiring waktu, drifting pun jadi cabang balap sendiri yang sudah diakui oleh FIA sejak tahun 2017. Berbeda dengan jenis balap lainnya yang berpacu dengan kecepatan dan waktu, di drifting penilaiannya subjektif dari para juri guys dengan mempertimbangkan speed, angle, racing line, dan style. Di Indonesia, drifting juga udah cukup digandrungi. Bahkan gak cuma pembalap cowok, pembalap ceweknya juga banyak guys. Di Ancol Jakarta Super Sport Championship juga banyak drifter terkenalnya. Kalau yang cowok ada Emmanuel Amandio dan drifter termuda di kelas pro, Firenze Akelo alias Viro. Sementara ceweknya ada Putri Danizar yang udah pernah main di D1GP, kejuaraan tertinggi drifting dunia, dan Kang Miji, drifter asal Korea Selatan. Nah, sekarang kita udah ada di pedoknya mobil-mobil drifting. Kebetulan pedok mobil drag sama mobil drift itu samping-sampingan, jadi enak, lebih dekat kita ngeliat-liatnya. Kebetulan mobil-mobil drifting ini masih sedikit, belum banyak yang datang, masih pada OTW sini di towing. Contoh di sini ada mobilnya Mas Ellen Yong, dia turun pakai BMW 36. Nah, di depan sini ada Silvianya Mas Noval, dia turun pakai Nissan Silvia dengan 2JZ-nya. Sama ada satu drifter yang gue ngefans banget sama dia. Nah, ini dia. Ini adalah mobil Viro ya. Dia pakai Nissan C-Viro, pakai RB25 DET. Kita lihat aja nih. Bocil yang baru 13 tahun, tapi skill-nya udah nyamain orang-orang yang berpengalaman. Kita lihat aja. Ini gue ngefans banget sama dia nih. Halo, saya itu bernama Firenze Akelo dan saya itu udah drifting Pro 1 udah dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu mobilnya rusak-rusak mulu. Makanya tahun ini itu saya itu juga bersyukur mobil ini masih belum ada trouble. Dengan mobil yang tidak trouble ya, saya itu akhirnya bisa dapat juara 1 juga nih, pertama kali loh di drifting saya juara 1. Hari ini battle yang paling susah dan juga seru itu ya sama yang mobilnya di situ tuh Noval. Itu battle of the day sih kayaknya. Selain balapan, di Ancol Jakarta Super Sport Championship juga ada keseruan lainnya nih guys. Ada kontes motor modifikasi. Wah, buat yang mau modif motornya, butuh inspirasi modifan, perlu banget nih lihat motor-motor ini. Di Jakarta Super Sport Championship selain ada balap, di sini juga ada kontes motor guys. Dan motornya ini bener-bener keren banget. Kali ini gue mau tanya-tanya salah satu motor yang ngebuat gue tertarik nih. Halo Om Rizky, apa kabar Om? Halo. Di belakang ada motor apa Om? Ya, ini motor X-Max Connected. Oke. Yang 2023. Tahun 2023. Ya, waktu itu launchingnya 2023. Oke, ini ikut kelas kontes apa Om? Itu kebetulan kita yang ini masuk kelas Big Scooter. Big Scooter. Ini kan tampilannya kan kelihatannya udah ekstrim banget nih Om. Apa aja yang dimodifikasi Om? Jadi kalau adanya modifikasi banyak ya. Tapi garis besarnya aja ini body semua udah ada yang di Kevlar, ada yang di airbrush. Konsepnya pakai dari livery Yamaha yang 2024 sekarang. Oke. Yang dipakai Quattro dan si Alex Rins. Bagian-bagian yang paling kelihatan tuh kayak pelek, USD depan, knalpot, dan barang-barang CNC kayak bak magnet semua udah pakai CNC. Oke, harapan kedepannya Om sama motor Om ini bakal mau masuk kontes di mana Om?
Ya kalau saya sih selalu ikutin kontes di mana ada kontes, tapi tetap dilihat dari regulasi sama kelasnya ada atau enggak gitu. Tapi ya kalau saya kan memang bikin motor tetap kiblatnya ke custom Maxi untuk yang istilahnya kontesan nasional. Oke, siap. Oke, thank you Om. Ya, Thank you. thank you ya. Oke, ada salah satu motor yang menarik perhatian gue lagi di sini. Kali ini modifikasinya tema racing look. Nah, kali ini gue mau tanya-tanya sama mekaniknya nih. Halo Om Eko, apa kabar Om? Baik Om. Wih, mantap. Ini basicnya motor apa Om? Oh ini Ninja R Om, tahun 2012. Oke, berarti yang masih 2 tak ya? Ya, Kira-kira apa aja yang mau dimodifikasi? yang pertama sih body udah ganti pakai SSR Om. Oh, yang SSR. punya Thailand ya. Oh, punya Thailand. Fairingnya udah ganti, bodinya pakai body kotak SSR. Oh, berarti yang versi lokal beda ya sama Beda. Thailand? Kalau Oke. yang versi lokal yang dia kan lampunya bulat Om. Iya. Cuman body belakangnya saya pakai kotak. Oke, Ah. menarik. Berarti ini bisa dibilang tail lock ya, Mas? Tail look Om. Oke. Tail look juga, racing look juga. Oke. Kan bisa dibilang kan ini kan aliran racing look. Kalau mesin apa aja yang udah dimodifikasi? Kalau mesin biasa sih Om, standar 40. Standar 40. Karbu pakai 34, ganti lagi semua. Oke. Kira-kira kesulitan modif kayak gini apa di mana? Om? Paling sekarang di barangnya aja Om. Oh, di barang susah ya? Barangnya karena banyak yang udah keluar yang baru-baru, yang lama-lama udah jarang. Udah hampir punah ya? Iya. Oke, siap. Oke, makasih banyak ya Om. Ya Om, makasih Om. Itulah keseruan dari Jakarta Ancol Super Sport Championship seri 2 tahun ini guys. Masih ada satu seri terakhir yang rencananya akan diadakan lebih meriah lagi. Buat Sobat IMI, tunggu tanggal mainnya dan jangan kelewatan buat seru-seruan lagi di sini. Habis nonton balapan, kita lihat sunset di Pantai Karnaval Ancol. See you guys!